kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari modul 1 yang telah dikerjakan oleh kelompok 3 yang terdiri dari Kirana Wiranata, Harisa Nabila, Almadila Khairunisa, Naila Kirana, serta Saud Hasadungan. Untuk narasumber 1 memiliki jabatan Business Optimization Manager dengan Departemen Business Optimization Division dan jabatan atasan Finance Director dengan jam kerja jam 7 hingga jam 5. Untuk narasumber 2 yakni HHERQ Manager dengan Departemen HHERQ Division dengan jabatan atasan Finance Director dan dengan jam kerja dari jam 8 hingga jam 5. Berikut ini beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh narasumber 1. Pada pertanyaan pertama ditanyakan mengenai tujuan keseluruhan dari pekerjaan. Nah, narasumber 1 menjawab untuk tujuan keseluruhan pekerjaan ini untuk memastikan seluruh sistem operasional di MNK PME/JV berjalan dengan selaras dan terintegrasi guna mencapai efisiensi biaya serta kinerja yang optimal. Lalu, apa saja tanggung jawab utama dalam pekerjaan ini? Tanggung jawab utama dalam pekerjaan ini yakni meliputi perancangan, pengembangan, dan pemantauan sistem pelaporan progres secara real time untuk memastikan setiap progres operasional terpantau dengan baik. Di posisi ini itu juga bertugas untuk mengimplementasikan solusi teknologi untuk mendukung pengembangan produk serta mengintegrasikan data dari seluruh divisi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yakni pertanyaan mengenai aktivitas tugas pengawasan pemegang jabatan yang telah dijalankan. Nah, narasumber itu telah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelatihan penilaian kinerja, pemeriksaan pekerjaan, penganggaran, dan juga pembinaan atau konseling terhadap tim yang berada di bawahnya. Semua aktivitas ini dilakukan untuk menjaga agar setiap proses itu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni narasumber ditanyakan mengenai jenis dan tingkat pengawasan yang telah diterima oleh pemegang jabatan. Nah, pengawasan itu dilakukan secara langsung oleh Finance Director melalui arahan rutin dan evaluasi berkala, baik secara harian maupun bulanan. Pendekatan itu membantu dalam memastikan setiap inisiatif dapat berjalan dengan baik dan segera mendapatkan umpan balik apabila diperlukan. Untuk tugas harian dari narasumber 1 yakni memegang jabatan memantau performa proyek, mengumpulkan data, dan mengawasi sistem operasional melalui dashboard. Untuk tugas periodik yakni mengevaluasi serta rapat koordinasi mingguan atau bulanan. Untuk tugas yang tidak teratur, yakni mencakup audit mendadak apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian di lapangan. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni, apakah pemegang jabatan menjalankan tugas yang dianggapnya tidak perlu? Jawaban dari narasumber yakni itu, terkadang pemegang jabatan itu harus menangani beberapa tugas administratif yang sebenarnya bisa didelegasikan. Namun hal itu dilakukan untuk memastikan kesempurnaan pengawasan, meski tidak semua tugas tersebut dianggap ideal. Mereka tetap dipandang penting untuk menjaga kelancaran operasional. Nah, apakah pemegang jabatan itu menjalankan tugas yang tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaan? Narasumber menjawab, dalam kondisi tertentu itu pemegang jabatan mungkin harus mengerjakan tugas di luar deskripsi resmi, terutama ketika situasi darurat atau ada inisiatif strategis baru. Apa kriteria pendidikan minimal yang dibutuhkan? Kriteria pendidikan minimal yang dibutuhkan narasumber yakni minimal pendidikan S1 atau sarjana dari jurusan yang relevan seperti teknik pertambangan. Bagaimana dengan pengalaman yang diperlukan? Nah, pengalaman yang diperlukan oleh narasumber yakni kerja selama 5 hingga 10 tahun di bidang optimasi operasional, pengembangan sistem, atau teknologi pendukung proses bisnis. Untuk lokasi pekerjaan itu berlangsung di kantor pusat MNK PME/JV di Jakarta yang menyediakan lingkungan kerja mendukung untuk kegiatan analisis dan pemantauan. Tapi ada beberapa pula itu kunjungan ke lapangan yang diperlukan untuk inspeksi langsung, seperti di Kalimantan dan Jawa. Bagaimana kondisi lingkungan kerja? Untuk sebagian besar, narasumber menjawab pekerjaan itu dilakukan di lingkungan kantor yang kondusif bagi aktivitas administratif dan pemantauan data. Tapi walaupun begitu tuh terkadang narasumber juga harus turun ke lapangan dengan kondisi yang bisa dipengaruhi oleh debu, kebisingan, dan getaran saat melakukan audit langsung. Untuk aspek kesehatan dan keselamatan yang harus diperhatikan narasumber yakni penerapan protokol kesehatan dan keselamatan itu sangat diperhatikan, terutama saat melakukan kunjungan ke lapangan. Kewajiban menggunakan alat pelindung diri dan mengikuti standar keselamatan kerja menjadi prioritas untuk menghindari risiko kecelakaan. Selanjutnya, untuk mesin peralatan dan alat bantu kerja yang digunakan oleh narasumber yakni narasumber menggunakan laptop serta software analitik seperti Power BI atau Excel untuk monitoring dan evaluasi. Di samping itu sistem ERP internal dan perangkat komunikasi seperti radio juga digunakan saat melakukan pengawasan di lapangan. Apa saja standar kerja konkret yang telah ditetapkan? Nah, untuk standar kerja itu telah disusun secara jelas yang mencakup waktu pelaporan, parameter evaluasi, dan batas toleransi operasional. Standar ini itu berfungsi sebagai pedoman agar semua aktivitas berjalan secara konsisten dan terukur. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada atribut pribadi yang diperlukan oleh narasumber di pekerjaan ini? Narasumber itu diharapkan memiliki kemampuan analisis yang tajam, kepemimpinan yang kuat, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Serta sifat ketelitian dan kemampuan pengambilan keputusan itu juga sangat penting dalam menghadapi tantangan operasional. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada masalah luar biasa yang mungkin dihadapi? Salah satu tantangan terbesar adalah mengatasi resistensi terhadap perubahan ketika menerapkan sistem dan teknologi baru seperti ERP, SAP, Power BI, dan SharePoint Slides. Di samping itu, fluktuasi data atau kondisi lingkungan lapangan yang tidak ideal dapat menjadi hambatan yang perlu cepat ditangani. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada masalah luar biasa yang mungkin dihadapi?
Untuk salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh narasumber yakni mengatasi resistensi terhadap perubahan ketika menerapkan sistem dan teknologi baru seperti ERP, SAP, Power BI, dan SharePoint Sites. Di samping itu, fluktuasi data atau kondisi lingkungan lapangan yang tidak ideal dapat menjadi hambatan yang perlu cepat ditangani. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni jelaskan keberhasilan penyelesaian atau hasil akhir pekerjaan. Keberhasilan itu terlihat ketika terjadi peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan akurasi pelaporan sistem progres yang konsisten. Penerapan teknologi baru juga diukur dari seberapa efektif mendukung pengembangan produk dan inisiasi peledakan di seluruh divisi. Berapa besar tingkat kesalahan dalam pekerjaan ini? Untuk tingkat kesalahan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh narasumber itu umumnya kecil, tapi dampaknya bisa signifikan jika tidak segera diperbaiki. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi rutin sangat diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan dan menjaga stabilitas operasional. Jabatan apa yang ingin dipromosikan oleh pemegang jabatan yang sukses? Narasumber menjawab, orang yang berhasil di posisi ini biasanya berharap bisa naik ke jabatan yang lebih strategis, seperti Head of Operational Excellence atau posisi manajemen yang lebih tinggi di dunia operasional. Ini adalah wujud pengakuan atas kinerja dan kemampuan mereka dalam memimpin perubahan serta meningkatkan efisiensi operasional. Untuk jawaban dari narasumber 2 akan dijawab oleh teman saya Saud. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh narasumber 2. Pertanyaan pertama yaitu adalah apa tujuan keseluruhan dari pekerjaan ini? Nah, narasumber 2 menjelaskan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan bahwa standar SRQ atau keselamatan, kesehatan, lingkungan sama di area blasting service, di mana area ini mendukung tambang coal and juga metals. Hal ini juga untuk menjaga sinergi antara aspek operasional dan keuangan sehingga penyediaan bahan peledak berjalan aman, efisien dan juga sesuai dengan regulasi. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tanggung jawab utama dalam pekerjaan ini? Nah, bertanggung jawab mengembangkan dan juga mengimplementasikan sistem pengawasan SRQ di mana di area unit blasting service serta juga memastikan penerapan di area tambang. Pertanyaan selanjutnya, aktivitas tugas pengawasan pemegang jabatan apa saja yang dijalankan? Nah, ia melakukan pelatihan, evaluasi, pemeriksaan lapangan, penganggaran, dan pembinaan tim untuk memastikan standar SRQ tetap selalu terpenuhi. Semua aktivitas ini dilakukan untuk mendukung operasional blasting service yang harus menjaga keamanan bahan peledak dan juga integritas proses di kawasan tambang. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan jenis dan tingkat pengawasan yang diterima oleh pemegang jabatan. Nah, pengawasan dilakukan langsung oleh Direktur Finance melalui arahan dan juga evaluasi berkala, baik secara harian maupun bulanan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap aspek SRQ di unit blasting service diawasi secara konsisten, terutama karena dampaknya yang sangat krusial di area tambang. Selanjutnya adalah apa kriteria pendidikan minimal yang dibutuhkan. Nah, narasumber 2 menjelaskan posisi ini mensyaratkan pendidikan minimal S1, terutama dari jurusan seperti teknik industri, teknik keselamatan, ataupun manajemen kualitas yang relevan dengan operasi di tambang dan juga penyediaan bahan peledak. Nah, pendidikan tersebut sangat penting agar pemegang jabatan dapat memahami kompleksitas operasional di area blasting service. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan pengalaman yang diperlukan? Dibutuhkan pengalaman kerja sekitar 5 hingga 10 tahun dalam bidang SRQ atau operasional yang berfokus pada keamanan dan kualitas, terutama pada lingkungan pertambangan. Pengalaman tersebut sangat membantu menangani tantangan operasional secara memastikan bahwa standar keselamatan di area blasting service tetap terjaga dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, di mana lokasi pekerjaan ini? Nah, posisi SRQ manager ini berbasis di kantor pusat, namun pekerjaan juga melibatkan kunjungan rutin ke area tambang di mana unit blasting service beroperasi. Nah, lokasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa standar keselamatan serta proses penyediaan bahan peledak tetap berjalan sesuai dengan regulasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan kerja? Nah, sebagian besar pekerjaan dilakukan di dalam kantor, namun terdapat banyak waktu yang dihabiskan di lapangan, khususnya di area tambang coal atau metals yang kondisinya bisa menantang. Lingkungan kerja di lapangan mungkin dipengaruhi oleh debu, kebisingan, dan getaran sehingga memerlukan perhatian ekstra terhadap keselamatan kerja. Selanjutnya, ada apa saja aspek kesehatan dan keselamatan yang harus diperhatikan? Aspek kesehatan dan keselamatan sangat krusial, terutama dalam menangani bahan peledak dan risiko di area tambang itu sendiri, sehingga memastikan bahwa standar keselamatan diikuti, mulai dari penggunaan alat pelindung hingga prosedur evakuasi darurat. Selanjutnya, apakah ada atribut pribadi yang diperlukan oleh pekerjaan ini? Nah, diharapkan memiliki kemampuan analisis yang tajam, diperhatikan terhadap detail, dan juga kepemimpinan yang kuat, serta keterampilan komunikasi yang baik juga sangat dibutuhkan. Mengingat ia harus menyampaikan instruksi yang jelas ke seluruh tim di lingkungan kerjanya. Dan berikutnya adalah berapa besar tingkat kesalahan dalam pekerjaan ini? Nah, tingkat kesalahan umumnya kecil, namun dampaknya sangat signifikan, terutama di area dengan risiko tinggi seperti tambang. Oleh karena itu, melakukan pemantauan dan evaluasi secara ketat untuk segera menangani penyimpangan dan juga mencegah kecelakaan yang berpotensi merugikan operasional. Kemudian yang terakhir, jabatan apa yang ingin dipromosikan oleh pemegang jabatan yang sukses? Nah, di sini dijelaskan, jika berhasil mengelola fungsi SRQ dengan optimal, biasanya harapan kedepannya adalah naik ke posisi yang lebih strategis seperti senior SRQ, manajer, atau posisi manajerial tingkat atas. Khusus untuk pengawasan keselamatan dan juga kualitas, promosi tersebut merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan menjaga standar yang tinggi di lingkungan operasi tambang dan juga unit blasting service tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan modul 2 yaitu waktu produktif kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan waktu produktif kerja dari kemitraan MNK BME. Di sini jumlah hari dalam 1 tahun itu ada 365 hari, kemudian jumlah Sabtu dan Minggu ada 105 hari, libur nasional dalam 1 tahun itu 16 hari, kemudian cuti bersama 2 hari, dan jumlah hari dikurangin hari libur yaitu 242 hari, dan jam kerja perharinya itu 8 jam per hari, kemudian jam istirahatnya itu 1 jam per hari, dan jumlah jam kerja besi itu 7 jam per hari. Kemudian waktu efektif dalam 1 tahunnya itu 78% dikali 7 jam yaitu 5,46 jam, dan waktu produktif dalam 1 jamnya itu ada 242 dikali 5,46 jam yang tadi yaitu totalnya 1321 jam. Kemudian di sini ada FTE index dari 2 manpower di PT Kemitraan MNK BME. Yang pertama Garfian Syarayas, di sini divisinya Business Optimizer Manager yaitu total jam kerjanya 1968 dan waktu produktifnya 1321 jam. Kemudian FTE-nya ini 1,48 yang berarti kategori FTE-nya itu normal. Dan kemudian ada Andika Saputra divisi Shared Manager, total jam kerjanya itu 1800 dan waktu produktifnya itu 1321 dan FTE-nya ini 1,46 yaitu kategori FTE-nya juga normal.
Kemudian di sini ada kuesioner 1 dari Garfian Syarayas. Di sini total time of work in a month-nya itu 60 plus 60 plus 20 plus 12 dan plus 12 yaitu totalnya 164. Dan di sini ada total time of work in a year-nya itu 200 dikali 12 yaitu 1968. Kemudian untuk manajer kedua yaitu Andika, di sini total time of work in a month-nya itu 30 plus 30 plus 12 plus 6 plus 20 dengan total 150 dan total time of work in a year itu dia 92 dikali 12 yaitu 1800. Kemudian di sini ada waktu produktif pekerja dalam 1 tahun terdapat 365 hari dan dari 365 hari tersebut terdapat 105 hari libur yang terdiri dari Sabtu Minggu dan 16 hari libur nasional dan 2 hari cuti bersama. Nah, kemudian jam pekerjaannya adalah jam 8 jam dengan waktu istirahat selama 1 jam. Jadi waktu produktif setiap kerja dalam 1 tahun adalah 1,321 jam atau 242 hari dikali 4 jam per hari, itu indeks FTE atau full time equivalent. Nah, FTE ini adalah rasio antara beban pekerja seseorang karyawan dalam 1 tahun dengan waktu produktif dalam 1 tahun. Untuk selanjutnya ada modul 3. Ini dari 2 narasumber yang tadi. Untuk persiapan deskripsi pekerjaannya untuk posisi manajer operational blasting ini itu nantinya kan akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan blasting. Jadi diharapkan bisa memimpin suatu tim itu dengan memastikan setiap kegiatan dilakukan itu sesuai standar keselamatan serta peraturan yang berlaku di industri tersebut. Nah, selanjutnya penentuan kandidat itu ada 2 jalur utama. Yang pertama itu ada proses promosi internal dan yang kedua ada seleksi eksternal. Kalau untuk yang promosi internal itu dilakukan dengan mengidentifikasi kandidat dari jajaran pegawai yang sudah menunjukkan kinerja unggul atau telah menduduki posisi senior associate. Nah, untuk yang seleksi eksternal itu dibuka lowongan secara terbuka kepada publik dan syarat-syaratnya itu ada syarat khususnya, yaitu menekankan pengalaman dalam operational blasting di tambang. Jadi pelamar yang ingin melamar itu harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Untuk selanjutnya ada pengenalan proses aplikasinya itu setiap kandidat itu harus mencantumkan CV yang mendetail dan mencantumkan riwayat pekerjaan serta proyek-proyek blasting yang telah dikelola guna menunjukkan keahlian praktisnya. Nah, selain dari dokumen pendukung tadi, dokumen CV tadi, itu ada dokumen pendukung juga seperti sertifikasi pelatihan terkait blasting, terus juga bukti pengalaman kerja di tambang dan referensi kerja itu juga wajib disertakan untuk memperkuat pengalaman yang dimiliki. Untuk yang manajer operational blasting itu kandidatnya diharapkan memiliki pengalaman kerja minimal 5 sampai 7 tahun dengan fokus utama pada operational blasting. Sedangkan untuk yang posisi senior associate itu diharapkan memiliki pengalaman 3 sampai 5 tahun dalam bidang yang serupa dan juga harus mempunyai kemampuan berbahasa Inggris secara aktif serta memiliki keahlian dalam pengolahan data. Nah, untuk seleksi kandidatnya itu setelah dokumen-dokumen dan CV tadi dinyatakan memenuhi syarat, itu proses seleksinya akan dilanjutkan ke tahap wawancara. Selama wawancara ini itu evaluasinya dilakukan untuk melihat pengalaman kandidat dalam operational blasting beserta kemampuan manajerial yang dibutuhkan untuk posisi manajer operational blasting ini. Nah, untuk uji kompetensinya itu ada yang melalui tes tertulis, ada juga yang maupun uji praktik langsung di lapangan untuk mengukur sejauh mana pemahaman si kandidat tersebut dalam menangani situasi nyata di lapangan tempat si blasting tersebut. Selanjutnya, bagi kandidat yang memenuhi, itu akan disediakan program pelatihan intensif selama 3 sampai 6 bulan, di mana mereka akan mendapatkan tugas lapangan dan diharuskan menyusun laporan kegiatan secara berkala. Selanjutnya ada janji temu dan penawaran kerja. Setelah seluruh tahapan seleksi selesai, kandidat terbaik akan diundang untuk mengikuti pertemuan final guna membahas rincian pekerjaan, target yang harus dicapai, dan ekspektasi peran yang akan dijalankan. Dalam pertemuan tersebut, calon terpilih akan diberikan penjelasan lebih detail mengenai tanggung jawab serta ruang lingkup kerja yang akan diemban, sehingga diharapkan dapat mempersiapkan diri secara optimal untuk memasuki lingkungan kerja. Penawaran kontrak kerja pun akan disampaikan kepada kandidat yang terpilih dengan masa kontrak yang biasanya berkisar antara 1 hingga 3 tahun. Kontrak kerja ini memberikan kepastian mengenai status karyawan, serta menyertai berbagai tunjangan dan manfaat yang sesuai dengan regulasi serta kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada hasil wawancara dari narasumber 1. Pertanyaan pertama, apakah metodenya hemat biaya? Dalam menentukan apakah metode manajemen sumber daya manusia yang diterapkan hemat biaya dan sesuai anggaran, PT Kemitraan MNK BME melakukan analisis menyeluruh dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain biaya langsung, biaya tidak langsung, alokasi anggaran SDM, dan efektivitas masing-masing metode. Berdasarkan evaluasi internal, metode rekrutmen dan seleksi yang diterapkan telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga mampu memenuhi target penghematan biaya serta tetap mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Yang kedua, ada apakah rekrutmen menghasilkan jumlah pelamar yang cukup besar untuk membuat seleksi yang baik? PT Kemitraan MNK BME menerapkan proses rekrutmen yang berfokus pada peningkatan volume pelamar melalui berbagai kanal baik internal maupun eksternal. Dengan strategi publikasi lowongan yang aktif dan terbuka, perusahaan mendapatkan jumlah pelamar yang cukup besar sehingga memudahkan tim seleksi untuk melakukan evaluasi mendetail dan memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan operasional dan kualifikasi yang diterapkan. Yang ketiga, apakah pelamar memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut? Dalam proses seleksi, setiap pelamar melalui tahap verifikasi dokumen, wawancara mendalam, dan uji kompetensi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim HR dan pimpinan terkait. Kriteria yang diterapkan telah menghasilkan pelamar yang secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk posisi yang dibuka. Bila ditemukan pelamar dengan potensi untuk departemen lain, perusahaan juga mempertimbangkan penempatan ulang agar keahlian setiap individu dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan organisasi. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak pelamar yang harus dihasilkan oleh perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang baik? Jumlah pelamar yang dihasilkan sangat bergantung pada kebutuhan spesifik setiap departemen di perusahaan. Meskipun tidak ada angka baku yang ditetapkan, evaluasi menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pelamar, maka peluang untuk menemukan kandidat yang unggul juga semakin tinggi. Strategi rekrutmen yang diterapkan dirancang agar secara konsisten dapat menghasilkan pool kandidat yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan seleksi. Selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut? Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sangat bergantung pada jenis jabatan dan persyaratan pengalaman kerja yang ditetapkan. Misalnya untuk posisi custom manager, perusahaan mengharapkan kandidat dengan pengalaman kerja selama 5 sampai 7 tahun.
Sedangkan untuk posisi senior asosiat, waktu yang dibutuhkan biasanya memiliki 3-5 tahun pengalaman kerja di bidang terkait. Pertanyaan terakhir dari narasumber 1, metode apa yang digunakan perusahaan dalam melakukan proses rekrutmen? PT Kemitraan MNK BME menerapkan berbagai metode untuk menjaring kandidat terbaik dan membangun tim yang kuat. Di antaranya adalah publikasi lowongan kerja melalui situs web resmi, platform karir, media sosial, dan kunjungan ke kampus-kampus terkemuka. Proses penerimaan lamaran melalui sistem online dan email sehingga memudahkan penyaringan awal, berkas lamaran seperti CV dan surat lamaran. Tahap penyaringan yang meliputi tes online, wawancara, serta uji kompetensi praktis, sehingga setiap kandidat dapat dievaluasi secara menyeluruh. Tahap penawaran kerja diikuti dengan proses onboarding, meliputi program orientasi, pelatihan, dan pengembangan profesional. Yang selanjutnya ada hasil wawancara dari narasumber 2. Apakah metode yang dipakai hemat biaya dan sesuai anggaran? PT Kemitraan MNK BME melakukan analisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan biaya langsung, biaya tak langsung, serta anggaran yang telah dialokasikan untuk SDM. Berdasarkan evaluasi tersebut, metode rekrutmen dan seleksi yang diterapkan telah disesuaikan agar tidak membebani anggaran sambil tetap mencapai efektivitas yang diinginkan. Yang kedua, apakah jumlah pelamar yang dihasilkan cukup untuk mendukung proses seleksi yang berkualitas? Perusahaan memastikan volume pelamar memadai dengan memanfaatkan berbagai saluran rekrutmen baik dari dalam maupun luar organisasi. Dengan cara tersebut diberikan peluang yang luas untuk memperoleh daftar kandidat yang beragam, sehingga memudahkan tim rekrutmen dalam memilih kandidat sesuai persyaratan posisi yang ditetapkan. Pertanyaan ketiga, apakah pelamar yang masuk sudah memenuhi persyaratan pekerjaan? Proses penyaringan di PT Kemitraan MNK BME sangat terfokus pada kecocokan antara kualifikasi pelamar dan persyaratan jabatan yang ada. Setiap berkas lamaran ditelaah secara cermat, dilengkapi dengan wawancara dan uji kompetensi untuk memastikan bahwa calon yang lolos benar-benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Bila ditemukan kandidat yang potensial namun lebih cocok untuk posisi lain, perusahaan juga mempertimbangkan rotasi atau penempatan ulang agar keahlian dapat dimaksimalkan. Pertanyaan keempat, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan? Waktu pengisian posisi sangat bergantung pada tingkat pengalaman dicari. Misalnya untuk posisi custom manager biasanya diperlukan kandidat dengan pengalaman 5-7 tahun agar dapat menjalankan tugas secara optimal. Sedangkan untuk posisi senior asosiat, perusahaan mengharapkan pelamar yang memiliki pengalaman selama 3-5 tahun. Seluruh proses didesain agar kualitas kandidat yang diterima tidak tergesa-gesa demi memenuhi target waktu. Apa saja metode yang digunakan dalam proses rekrutmen? PT Kemitraan MNK BME menggabungkan pendekatan internal dan eksternal dalam proses rekrutmen. Di antaranya adalah publikasi lowongan melalui situs resmi, media sosial, platform karir, dan kunjungan ke kampus, menerima lamaran secara online dan melalui email, penilaian awal melalui analisis dokumen seperti CV dan surat lamaran, serta pelaksanaan tes kompetensi, proses wawancara mendalam, tahap penawaran kerja dan orientasi karyawan baru yang mencakup program pelatihan, serta pengembangan profesional. Bagaimana cara perusahaan memverifikasi kemampuan individu dalam menjalankan tugasnya? Proses validasi kemampuan di PT Kemitraan MNK BME melibatkan beberapa tahapan, di antaranya review dokumen dan tes awal, lalu wawancara langsung, evaluasi kinerja, yang terakhir proses pengembangan, yang melalui pelatihan, mentoring, dan evaluasi pasca pelatihan guna memastikan penerapan keahlian yang telah dipelajari. Pertanyaan terakhir, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan? Untuk pengisian posisi sangat bergantung pada tingkat pengalaman yang dicari. Misalnya untuk posisi custom manager biasanya diperlukan kandidat dengan pengalaman 5-7 tahun. Sedangkan untuk posisi senior asosiat, perusahaan mengharapkan pelamar yang memiliki pengalaman selama 3-5 tahun. Seluruh proses didesain agar kualitas kandidat yang diterima tidak tergesa-gesa demi memenuhi target waktu. Berikut adalah dokumentasi dari wawancara. Terima kasih.